adik-adik, kembali lagi bersama dengan Kak Dorcas dan Kak Kena. Wah, kira-kira bagaimana kabarnya yang ada di rumah nih Kak? pasti Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan Kakak ya. Dan Iya, kita juga Kak. memuji Tuhan. Kira-kira ada yang tahu ceritanya hari ini? Wow, pasti tidak ada yang tahu Kak. Iya kan, Kak Kena juga belum cerita ya? Iya, Kak Dorcas Kak. juga belum. Belum, Wah, kalau Kak. begitu adik-adik persiapkan diri untuk belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu sepanjang minggu ini Tuhan sudah menolong kami. Bahkan terlebih Tuhan sudah menjaga sehingga kami sampai hari ini tetap sehat dan mencukupkan setiap kebutuhan kami. Terima kasih, kami mau belajar firman Tuhan dan memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, apakah kamu pernah merasa ketakutan? Wah, mungkin kamu mempunyai sebuah masalah yang membuat kamu khawatir dan sangat takut. Nah, biasanya kamu pergi minta pertolongan kepada siapa? Apakah kepada orang tuamu? Nah, lewat ayat hafalan kita hari ini kamu akan tahu bahwa ada tempat yang paling nyaman, yang itu tempat kamu bisa datang untuk meminta pertolongan. Kamu akan tahu lewat ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita terambil dalam Nahum 1 ayat 7. Nah, kakak akan membacakan ayat hafalannya. Cara membacanya dari alamat, isi, kembali ke alamat. Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nahum 1 ayat 7. Wah, sekarang kakak mengajak adik-adik kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nahum 1 ayat 7. Ya, sekali lagi adik-adik. 1, 2, 3. Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nahum 1 ayat 7. Nah, kakak akan menjelaskan arti dari ayat hafalan kita hari ini. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Artinya Tuhan menuju kepada Allah. Ia adalah pencipta. Ia yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dan ia juga yang menciptakan kamu. Dia adalah tempat yang paling aman untuk kamu berlindung ketika kamu berada di dalam kesusahan. Dia bukan hanya tempat kita berlindung, tetapi dia juga mengenal bahwa kamu adalah orang berdosa. Dan dia juga tahu kamu merasa ketakutan saat ini. Wah, adik-adik, kita akan kembali membacanya sekali lagi. Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nahum 1 ayat 7. Nah, bagi kamu yang saat ini sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, apa yang kamu harus lakukan? Yaitu mengucap syukur dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena Dia adalah tempat perlindungan yang paling nyaman. Bagi kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, hari ini juga
kamu bisa percaya. Dan Ia akan menolongmu di saat kamu merasa ketakutan. Dan kamu juga hari ini bisa percaya Dia adalah tempat yang paling nyaman, aman untuk kamu berlindung. Nah, ingat ayat hafalannya. Jangan dihafal hari ini saja. Kamu bisa menghafalnya sepanjang minggu ini untuk mengingatkan kamu bahwa Allah adalah tempat perlindungan yang paling aman. Siapa saja datang pada Yesus, siapa saja datang pada Yesus, siapa saja datang pada Yesus, tidak dibiarkan. Siapa saja datang pada Yesus, siapa saja datang pada Yesus, siapa saja datang pada Yesus, tidak dibiarkan. Yesus, 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 Yesus mengasihi saya. Yesus, 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 Yesus menyelamatkanku. Yesus, 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 Yesus Dia membebaskan dari dosaku. Siapa saja datang pada Yesus, siapa saja datang pada Yesus, siapa saja datang pada Yesus, tidak dibiarkan. Yesus, 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 Yesus mengasihi saya. Yesus, 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 Yesus menyelamatkanku. Yesus, 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 Yesus Dia membebaskan dari dosaku. Pernahkah kamu melihat sebuah rumah yang sangat bagus? Mungkin kamu berpikir orang-orang yang tinggal di dalam rumah itu pasti bahagia. Tetapi bagaimana jika kamu pergi ke situ dan kamu mendengar kata-kata yang keras dan teriakan yang penuh kebencian? Mungkin kamu mulai menyadari bahwa rumah yang bagus atau yang indah tidak menjadi tempat yang bahagia. Rumah bukanlah tempat yang menyenangkan bagi Yefta, sebab adik-adik tirinya sangat membenci dia dan tidak menginginkan ia tinggal bersama mereka. Yefta dan saudara-saudaranya memiliki ayah yang sama, tetapi ibu mereka berbeda. Saudara-saudaranya ini sangat membenci dia. Suatu hari, saudara-saudaranya itu berencana untuk mengusir Yefta dari rumah mereka. Mungkin Yefta berpikir, mengapa mereka begitu marah padaku? Mengapa mereka memperlakukan aku dengan begitu jahat? Bukan salahku mempunyai ibu yang berbeda. Apakah mereka akan melukai atau mengusir aku? Saya takut, jangan-jangan akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Yefta pasti merasa sendirian dan tidak dicintai. Mungkin kadang-kadang kamu merasa seperti Yefta. Kamu merasa tidak diinginkan dan tidak diterima. Mungkin itu keluargamu, mungkin anak-anak di sekolah, atau lingkungan sekitarmu membuat kamu tidak diterima. Hal ini sangat berat dan mungkin membuatmu sangat sedih.
tahukah kamu bahwa ada seseorang yang melihat kesedihanmu itu dan ingin menolongmu? Allah sangat mengasihimu dan ingin kamu percaya padanya. Jika kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, kamu dapat mempercayai Allah untuk semua masalahmu. Di dalam Mazmur 46 ayat 2 mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Percaya kepada Allah artinya kamu mengandalkan Dia sepenuhnya. Dia mengasihimu dan selalu menjaga kamu. Meskipun orang-orang di sekitarmu tidak menerimamu, tidak mengasihimu, dan tidak menginginkanmu, tapi ada Allah yang mengasihimu. Yefta pasti merasa sendiri dan tidak dicintai. Mungkin ia merasa takut akan apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya itu yang membenci dia. Suatu hari perselisihan mengerikan terjadi. Kira-kira apa yang dikatakan saudara-saudara tirinya? Wah, kita lihat di dalam firman Tuhan. Di dalam Hakim-Hakim 11 ayat 2b. Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami. Wah, adik-adik, Yefta ia merasa tidak diterima oleh saudara-saudaranya. Kasihan sekali Yeftanya. Apakah mereka sungguh-sungguh mengusirku dari rumah ini? Apakah kamu percaya apa yang dilakukan saudara-saudaranya? Kita lihat dalam Hakim-Hakim 2, Hakim-Hakim 11 ayat 2 sampai 3, juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu, dan dia di tanah Tob. Adik-adik, mereka mengusir Yefta. Ia lari dari keluarganya, rumahnya, dan negerinya untuk pergi sejauh mungkin. Yefta, menurutmu bagaimana perasaan ketika ia lari? Dia pasti merasa tidak dicintai dan tidak diinginkan. Mungkin kamu juga pernah merasa tidak dicintai dan tidak diinginkan. Tapi tahukah kamu bahwa ada yang mengasihimu dan peduli padamu? Dalam hitungan ketiga, kita akan menyebutkan siapa dia. 1, 2, 3. Ya, dia adalah Allah yang mengasihimu lebih dari siapapun. Ia menciptakan kamu. Ia membuatmu sesuai dengan keinginannya. Dan ia adalah Allah yang sempurna. Dia mengasihimu walaupun kamu tidak selalu baik seperti dia. Roma 3 ayat 10 mengatakan bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kamu dan saya adalah orang berdosa yang melakukan yang tidak menyenangkan hati Allah. Kamu membenci, kamu bertengkar, kamu iri hati. Itu adalah dosa. Kamu tahu pasti hukuman dosa? Ya, kamu terpisah dari Allah selama-lamanya, yaitu ditempatkan di tempat mengerikan sekali, neraka. Alkitab berkata di dalam Roma 5 ayat 8, mengatakan apa? Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah memperlihatkan
memperlihatkan dan menunjukkan kasih-Nya dengan mengirim Yesus mati untuk mengambil hukuman dosamu. Tuhan Yesus, Ia sempurna. Dia mati dan tidak mati selamanya. Ia bangkit kembali dan Ia naik ke surga dan Ia memerintah di sana. Tuhan Yesus satu-satunya yang dapat menyelesaikan atau mengambil hukuman dosamu. Kapan kamu merasa tidak diterima, tidak dikasihi, kamu bisa datang kepada Dia karena kasih-Nya bagimu begitu besar. Ketika Yefta melakukan perjalanan yang jauh dari rumahnya, dari negerinya, ia pasti merasa sedih dan tidak dicintai. Setelah Yefta melarikan diri dari saudara-saudara tirinya, ia tinggal di negeri orang lain, yaitu Tanah Tob. Karena Yefta ini, dia badannya besar dan dia juga seorang prajurit. Ia menjadi pemimpin dari orang-orang buangan lainnya. Suatu hari adik-adik, Bani Amon memutuskan untuk berperang dengan umat pilihan Allah, yaitu orang-orang Israel. Wah, mungkin para pemimpin waktu itu, bagaimana ini, kita tidak kuat, tidak ada panglima kita. Apa yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa Israel? Kita lihat di dalam Hakim-Hakim 11 ayat 5-6. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari Tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, "Mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Wah, mereka berkata kepada Yefta, "Kembalilah ke Israel. Kami ingin kamu menjadi pemimpin dalam perang ini. Sesudah kamu menang dalam perang ini, kamu dapat menjadi hakim atas kami." Akankah Yefta kembali untuk menolong orang-orang yang mengusirnya dari rumah dan negerinya? Kita lihat apa yang dikatakan di dalam Hakim-Hakim 11 ayat 11a. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead itu. Wah, adik-adik, kembalilah Yefta, ia menjadi panglima tentara bagi bangsa atau orang-orang Israel. Suatu perubahan bagi Yefta, dari hanya seorang buangan yang diusir dari rumahnya, tiba-tiba menjadi panglima angkatan bersenjata perang negerinya. Tetapi meskipun di depannya ada perang besar, ia tahu ia tidak bisa. Ia tahu ia harus mempercayai Allah dalam kesulitannya. Jika kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kamu dapat mempercayai Allah untuk semua masalahmu. Masih ingatkah kamu apa artinya percaya kepada Tuhan? Percaya kepada Tuhan artinya bergantung atau mengandalkan Dia sepenuhnya dalam segala masalahmu. Lain kali bila kakak atau adikmu atau keluargamu atau temanmu di sekolah atau orang-orang di sekelilingmu, sekitarmu berlaku jahat padamu, tidak peduli dan tidak menginginkanmu, ingatlah Allah ada bersamamu untuk menolongmu. Ingatkah kamu apa yang dikatakan oleh ayat hafalan kita hari ini? Dalam Nahum 1 ayat 7 tadi, ayat hafalan kita mengatakan apa? Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nah, adik-adik, sebagai ganti cemasmu karena kesusahanmu, wah, ingat 3 hal. Dan ingatlah gerakannya. Pertama, lipat
Angkatlah tanganmu. Apa yang kamu lakukan? Berterima kasihlah kepada Allah karena Ia mengasihimu dan menjagamu. Yang kedua yaitu taruh tanganmu di atas, yaitu kamu meminta Allah untuk menolongmu, mempercayai Dia bahwa Ia akan menyelesaikan masalahmu. Dan ketiga, taruh tanganmu di mulutmu, menunjuk kepada mulutmu, yaitu ingatlah ayat hafalan kita hari ini. Dan yang kedua yaitu kemudian kamu bisa tuliskan di sebuah kertas dan kamu bisa taruh kertas itu dengan ayat hafalan di kamarmu. Mungkin kamu tempelkan di dinding dan itu mengingatkanmu bahwa Allah ada bersamamu. Allah sangat mengasihimu dan peduli padamu bahkan dalam segala kesusahanmu. Yefta tetap percaya kepada Allah. Akan terjadi perang besar. Awalnya Yefta, ia berusaha berunding dengan orang-orang Amon supaya tidak perlu berperang. Tetapi mereka bersikeras untuk berperang. Sebuah pertempuran terjadi. Apakah Yefta menang? Kita lihat di dalam firman Tuhan, Hakim-Hakim 11 ayat 29 mengatakan apa? Lalu roh Tuhan menghigapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Wah, Yefta ia mengalahkan musuh. Selama 6 tahun lamanya kedamaian muncullah di negeri orang Israel. Adik-adik, ratusan tahun setelah Yefta hidup, barulah buku di dalam Ibrani, di dalam perjanjian baru menulisnya dalam pasal 11 sebuah daftar nama laki-laki dan perempuan yang percaya kepada Allah dengan ketentuan Allah bahwa mereka memiliki kemenangan. Dan di dalam itu terdapatlah nama Yefta. Yefta percaya kepada Allah dan Allah memakainya untuk menolong Israel memperoleh kemenangan atas musuh mereka yaitu Bani Amon. Apakah tidak hebat melihat betapa Allah mengasihi Yefta dan menolongnya melakukan perkara besar walaupun saudara-saudara tirinya tidak baik padanya? Ingat, Allah mengasihimu juga. Ia ingin kamu sepenuhnya percaya kepadanya. Jika kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kamu dapat mempercayai Allah untuk semua masalahmu. Sekalipun orang-orang tidak mencintaimu, tidak menginginkan kamu. Ingat ketiga hal ini tadi apa? Ayo lakukan bersama dengan kakak dengan gerakan. Pertama apa? Berterima kasih kepada Tuhan karena Ia mengasihimu dan menjagamu. Yang kedua, minta Allah menolongmu, mempercayai Dia bahwa Ia akan dapat menyelesaikan semua masalahmu. Ketiga, ingatlah dan katakanlah ayat hafalan kita hari ini di dalam Nahum 1 ayat 7. Yaitu apa? Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Kamu dapat mengandalkan Allah dalam setiap masalahmu. Apakah kamu juga sudah mempercayai Allah yang dapat menyelesaikan masalah besarmu? Masalah terbesarmu adalah dosamu yang memisahkan kamu dari Allah. Allah mengasihimu. Ia telah mengirim anaknya Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk rela mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosamu.
Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31 katakan apa? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Percaya kepada Tuhan Yesus artinya kamu berbalik dari dosamu dan mengambil Yesus menjadi milikmu. Percaya kepadanya segenap hatimu dan Ia akan menyelamatkan kamu, menyelesaikan masalah terbesarmu, dosamu, dengan kamu sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Mari adik-adik, bila hari ini kamu percaya kepadanya, kamu bisa berseru dan berdoa kepada Dia. Tundukkan kepalamu dan tutup matamu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau peduli pada kami. Kami sering merasa kami sendiri tidak diterima, tapi kami hari ini percaya bahwa ada Engkau yang melihat kesedihan kami, bahwa Engkau juga bisa memakai kami untuk melakukan perkara yang besar. Berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan, dalam setiap kesulitan mereka, dalam setiap kesusahan mereka, Tuhan tolong. Berkati bangsa kami, Tuhan. Kami berdoa untuk situasi saat ini. Kami hanya memohon belas kasihan-Mu dan menolong umat-Mu Tuhan, menjauhkan mereka dari paparan virus corona. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik karena sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.